Kalau bisa punya kelebihan, kenapa kelebihan itu harus dinikmati Betul. sendiri? Selamat datang di Principio Coffee. Halo Kak, Halo. mau bikin kopi dong? Hah? Bikin kopi? Setiap hari kerja jadi umbi-umbian, cuman ngandelin gaji dan uang tunjangan. Kalau nggak pinter-pinter, cari peluang, hidup lo pasti gitu-gitu doang. Harus peka dengan keadaan ekonomi sekarang dan berani hadir dengan konten daging pilihan. Yuk, kita bahas konten ekonomi, bisnis, dan cuan biar nggak ketinggalan. Gue Brilioner, Aku Vira, selamat datang di Unboxing Unboxing Cuan. Sosok yang satu ini adalah konten kreator yang isi kontennya daging semua, membahas tentang ekonomi dunia. Duh Bri, kalau ngomongin yang satu ini nih, ini tuh kayak semua isinya tuh daging, insightful banget. Itu. Iya, dari ngomongin tentang Amerika resesi, Sri Lanka bangkrut. Tuh tau nggak Sri Lanka katanya bangkrut, Bri? Wah. Gue taunya dari si konten creator ini. Kita harus cepet panggil ini. Langsung aja kali ya. Please welcome Ferry Mas Irvandi. Ferry. Ini kayak hari terbaik gue sih Mas, bisa duduk bareng nanya-nanya. Tadi kalau Mas Ferry bilang kondisinya Mas Ferry baik, sebenarnya ekonomi lagi baik-baik aja nggak? Itu. Aduh, Penting. berat-berat. Tergantung kita bicara ekonomi di mana, ekonominya siapa, dan kapan gitu. Kalau Oke. misalnya hari ini, detik ini di Indonesia, ya dibilang baik-baik saja, mungkin tidak sedang baik-baik saja, tapi relatif lebih stabil dibandingkan Negara lain. negara lain. Kayak Turki, kayak tadi yang disebut Sri Lanka, atau Sri kayak Lanka. Filipina, Argentina, Brazil. Tapi Mas, kalau kayak gini, gue sama Brio perlu panik gak nih? Maksudnya kayak ngeliatin media tuh kayak bawaannya deg-degan. Yoi, bener Oh, iya. banget. Kayak takut gitu, bangun tidur kayak ada ini gitu, Amerika resesi, menuju resesi. Kayak resesi tuh udah nempel banget gitu di kuping. Jadi harus panik gak nih kita? Panik itu kan bagian dari coping mekanismenya manusia ya. Kayak rasa sakit, rasa takut gitu kan. Itu yang nadain. Misalnya kayak kita dicubit, kita sakit. Berarti kita tahu ada yang nggak beres dalam tubuh kita, dalam kulit kita. Kita demam gitu, berarti ada yang nggak beres dalam organ tubuh kita. Jadi sebenarnya rasa panik pun nggak perlu dipanikin. Jadi wajar, manusia panik wajar. Yang mungkin nggak harus kita lakukan adalah panik berlebihan sebenarnya. Kenapa? Karena kita dikasih otak, kita dikasih ilmu pengetahuan, dan kita dikasih informasi. Tergantung bagaimana kita mengelola informasi itu sendiri. Masalah Amerika resesi ya mungkin saja terjadi kan, karena baru aja The Fed ngerek suku bunga Ya. 75 basis poin kalau nggak salah. Dan sekarang inflasinya di angka 9,3% kalau nggak salah ya. Tertinggi 40 tahun ya Mas? Tertinggi 40 tahun. Gila. Ada ancaman stagflasi juga di Amerika Serikat. Jadi wajar kalau kita Panik. bukan panik sih ya, khawatir. Khawatir. Iya. Kalimatnya Lebih lebih halus. enak Lebih gitu enak. ya. Kalau panik itu kan Lebih kayak baik. Kayak gerasa gerusu gitu ya. Iya. Sudah menuju titik kematian gitu. Aduh, bener. Cuman kalau kita tahu dari awal, kita udah tahu nih apa aja yang harus kita siapkan dan apa aja yang kita harus lakukan. Sebenarnya setelah Amerika resesi, apa yang akan terjadi? Nah, orang kan taunya Amerika resesi, gue panik. Tapi paniknya kenapa? Bener. Orang panik-panik doang. Panik-panik doang, nggak tahu problemnya apa. Nah, itu kan yang harus kita breakdown. Ketika Amerika mengalami inflasi yang tinggi, maka mereka harus melakukan tapering. Tapering itu pelambatan quantitative easing, pelambatan injeksi likuiditas yang dilakukan Amerika Serikat. Jadi jumlah uang yang beredar di Amerika Serikat itu dibatasi. Intinya apa? Untuk memperlambat laju ekonomi. Ketika laju ekonomi diperlambat, maka diharapkan harga-harga barang bisa menjadi normal. Dampaknya bagi ekonomi global adalah akan terjadi banyak capital outflow di berbagai negara yang masuk kembali ke Amerika Serikat. Kenapa? Karena suku bunga Amerika Serikat yang rendah ini awalnya itu akan naik. Oke. Dan orang akan berinvestasi dan naruh duit di negeri mereka sendiri gitu. Yang sebelumnya tersebar di berbagai market kayak cryptocurrency, market negara-negara berkembang dan lain sebagainya. Jadi ya ketika capital outflow itu keluar, uang-uang itu keluar, itu kan membuat dolar semakin kuat. Karena orang nyari dolar kan. Dolar semakin kuat, mata uang yang lain jadi melemah gitu. Nah, itulah yang terjadi pada Taper Tantrum 2013. Efek dari kejatuhan ekonomi Amerika 2008 karena supreme mortgage. Gitu Oke. sih. Weh, gokil. Satu chapter ini udah kayak satu SKS langsung gitu ya. Gokil. Mas Ferry, sumber cuan lu tuh Kedampak nggak gitu ya? Yoi. Terdampak atau enggak?
sebenarnya sampai sekarang Asli benar. kalau kita tolak ukur dari pandemi ya itu kayak blessing in disguise gitu loh. Jadi gue baru mulai nge-YouTube itu kan tahun 2020 awal-awal pandemi gitu, sekitar bulan Februari atau Maret. Dampak yang lainnya dari situ gue ngelihat, dari awal gue ngelihat bahwa emang sektor real itu yang paling mungkin kenaikannya nggak begitu pesat, tapi yang paling bisa diukur dan paling menjanjikan menurut gue. Justru dengan pandemi yang ada, ketika pandemi udah mulai pulih, gue bikin kedai kopi ini bareng teman-teman ya. Setelah pandemi pulih dan kita ngelihat ya lebih kayak oke deh, yang penting kita bisa menyerap tenaga pekerja, kita bisa menghidupin Ya, keluarga orang gitu ya, Mas ya. Wah, terus membuka lapangan sektor-sektor di sini juga pekerjaan. Bermanfaat Benar. bagi yang lain. kalau bisa punya kelebihan, kenapa kelebihan itu harus dinikmati sendiri? Betul. Aduh. Enggak, bukan gitu, bukan gitu. Bro. Dalam, Bro. Semacam waktu pandemi terjadi awal-awal sampai 2021 kan kita masih merasakan manfaatnya. Iya, yang gue lakukan selama ini selain usaha ini ya emang kayak ke warkop dekat rumah atau ke tempat-tempat usaha kecil kayak warteg atau lain sebagainya yang dekat kampus gue yang lama, Stan Bintaro. Jadi beberapa tutup. Ya udah, ternyata memang di situ gue tahu oke ya sektor real ini maksudnya kita niatnya ngebantu dan nggak berharap apa-apa, ternyata kita mendapatkan hal yang lebih dari yang kita harapin. Gokil. Gitu. Mas Peri, dari banyaknya dampak seperti ini, pengen tahu dong, boleh di-spill nggak instrumen investasinya? Sekarang banget, biar sampai tetap cuan gitu. Apalagi kayak gini ya. Yang tadi ya, gue sekarang di keadaan yang sekarang udah narik cash semua, jadi kayak nggak ada uang lagi di saham. Sekarang masih gue tarik semua, mungkin nanti suatu sehari juga masuk. Terus nggak ada di cryptocurrency, ya benar-benar full Yang cash. volatilitasnya tinggi lu Iya, tarik ya, Mas? tarik semua. Oke, Cuman note. sisa di reksadana, tabungan, tempat usaha sekarang, sama beberapa warteg, warkop, sama satu Yang tukang sektor real bakpao. tadi ya? Iya. Satu tukang bakpao. Iya, udah. Dan itu hitungannya bukan investasi ya, cuman Sumpah, gue ya. tertarik bakpao. banget. Iya. Mas, gue langsung kayak wow, berarti lo langsung alokasikan yang sektornya pasti, yang lo langsung lihat karena lagi kondisinya bisa dibilang lagi kayak gini gitu Iya. ya. Terus lo lebih perbanyak tadi justru malah yang cash out untuk yang harganya lagi fluktuatif, Iya, yang belum jelas. pasar volatile Betul, belum yang berani. volatile tinggi lo tarik gitu ya. Iya. Lo nempatin ke yang hal yang lebih secure gitu lah ya. Lebih secure dan gue ya udah kalau Bisa hilang, ukur lah ya. Iya. Hah, Dan wow. kalaupun hilang, seenggaknya itu digunakan seseorang yang membutuhkan. Yoi. Nah, Oke. lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya tadi kan lo udah bilang nih kalau lo banyak invest di sektor real. Berarti bisa dibilang lo langsung directly membantu UKM ya, Mas ya. Berarti kayak invest ya, gue harus support UKM nih karena mereka nih yang sebenarnya perlu atau gimana? Nah gini, karena mungkin emang gue punya privilege ya, background pekerjaan dan background pendidikan gue di ekonomi, terlebih lagi khususnya di bagian fiskal ya, jadi kayak ngerti seberapa besar peran UMKM bagi perekonomian Indonesia. Itu Yoi. sekitar 99% usaha di Indonesia itu Oh, UMKM. Dan penyerapan tenaga kerjanya juga tinggi. Jadi gue melihat oh ya ini yang paling tahan sebenarnya. UMKM itu emang lu kasih modal gitu, mereka jalan. Kalau berhasil ya berhasil, kalau enggak ya sudah gitu. Oke. Dan lebih terukur, lu mau merencanakannya apa, lu mau bikin campaign-nya kayak gimana, untung ruginya itu udah bisa, iya semana udah ada proyeksinya. Benar. Jadi kayak menjanjikan menurut gue waktu itu sektor real ini benar-benar usaha yang oke. Ditambah lagi regulasi kan benar-benar mendukung UMKM ya. Banget, dari pajak, ya, benar. PPh final, PP 23 ya, PPh final 0,5%. Betul. Berbagai perlindungan dan berbagai kemudahan yang diberikan UMKM, ya gue milih UMKM. Dan gue pun pelakunya sendiri kan, karena kedai kopi ini, terus juga gue jualan kaos dan ternyata wow. Oke Mas, berarti kalau Oh, lo iya. tadi bilang juga kayak di UKM itu kan kayak kebaca ya, misalnya kayak untung, rugi langsung kelihatan gitu kan, bisa diukur lah. Berarti kan itu udah ngomongin risiko kali ya, risiko saat mau investasi Di UMKM. di UMKM ataupun di seluruh instrumen sih Mas. Oh, oke. Nah, apa sih yang sebenarnya maksudnya kayak orang-orang tuh suka lupa gitu loh sama yang namanya risiko itu gitu. Nah, gimana tuh Mas? Karena gini, kebanyakan kan nggak semua orang mendalami ekonomi dan finansial. Tuh. Nggak semua orang punya disiplin ilmu ekonomi dan finansial. Tapi semua orang butuh pengetahuan. Iya, butuh cuan, butuh pengetahuan finansial gitu.
beberapa orang itu ngikutinya ketika mereka sudah kerja dan mereka melihat, oh gue kayaknya bisa cari duit tuh di situ, dan akhirnya mereka terjun tanpa tahu landasan-dasarnya apa gitu kan. Sebenarnya untuk membicarakan hal ini kita perlu balik lagi ke pelajaran SD kita kelas 3, kelas 4 yang mengatakan bahwa 3 kebutuhan dasar manusia itu primer, sekunder, tersier. 3 kebutuhan manusia. Primer itu apa? Sandang, papan, pangan gitu. Sekunder itu ya unsur penunjang. Dulu handphone itu masuknya tersier, sekarang masuknya ke sekunder. Ketika kebutuhan primer ini terpenuhi, kita kan jadi tahu apa sih yang harus kita utamakan dalam hidup, ya tempat tinggal, pakaian, dan makanan. Setelahnya penunjang kita barulah kemewahan gitu kan. Nah, banyak orang yang nggak memahami ini sebenarnya, dan mereka merasa investasi itu adalah sesuatu yang bisa menghadirkan kekayaan secara cepat ke lu. Padahal enggak. Azas investasi itu bukan seberapa cepat lu kaya, tapi mempertahankan nilai uang yang lu punya dari berbagai kondisi yang nggak bisa lu kendalikan. Itu misalnya kayak inflasi dan lain sebagainya. Jadi ya dengan hal tersebut kita jadi paham kalau yang namanya uang, yang namanya pengelolaan uang pasti ada risiko. Ketika ada orang yang menawarkan sebuah instrumen investasi ataupun sebuah wadah yang menjanjikan tanpa risiko, maka lu harus buru-buru cabut. Nggak ada yang tanpa risiko masalah finansial. Itulah kenapa untuk finansial dan ekonomi kita benar-benar perlu pengetahuan dasar dan fundamental. Soal bagaimana uang bekerja, bagaimana kapital bekerja, bagaimana persamaannya, bagaimana ekonomi makronya, bagaimana mikronya. Nggak bisa cuma sepenggal-sepenggal gitu. Nah, kita mau bertanya tentang tips and trick kalau bisa. Ada triknya juga, Pir. Ada triknya juga. Untuk yang ya. sedang menonton semua, kami semua yang pengen mulai, misalnya aku punya uang nih, pengen mulainya tuh lebih baik ke UMKM atau investasi. Kalau Mas itu menyarankannya seperti apa? Kalau misalnya punya duit, pertama make yourself happy dulu. Maksudnya jangan terlalu keras kepada diri sendiri ya. Misalnya punya wah ada project nih tembus 100 juta gitu. Kepikiran misalnya nih, gue pengen beli sepatu, ya beli aja dulu gitu. Jangan yang sampai wah semuanya gue harus taruh di sini ya. Nanti malah sedih ya. Sedih kalau ada apa-apa. Makanya kalau ada project gede ya alokasikan, lu bagi nih porsinya. Nyenengin diri boleh lah ya, Mas. Tapi ya jangan yang sampai 90% atau nyenengin diri juga ya. Gitu. Jadi senengan itu mah. Ya, harus itu yang prioritas pertama nih, dapat duit. Itu dulu. Bahkan sesederhana kesenangan lu adalah membantu orang lain gitu. Misalnya itu lu senang, ya udah lu bantu dulu. Kedua, karena situasi sekarang penuh dengan ketidakpastian dan turnover-nya bisa sangat cepat, lu harus nyediain tabungan. Mungkin ada beberapa influencer atau pakar ekonomi yang bilang, uang untuk apa nabung, nggak guna nabung. Percayalah, menabung itu berguna gitu. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi dan kita butuh likuiditas yang tinggi. Yang ketiga, berinvestasi dengan instrumen yang lu kuasai. Setuju. Jangan cuma FOMO, jangan cuma ngikut-ngikut orang karena berpikir itu keren dan kalau kita nguasainnya di UMKM lebih baik iya ke gitu UMKM ya. Gitu. Kayak gue ngerasa 3 sampai 4 tahun gue belajar cryptocurrency dan gue ngerasa nggak dapet. Ada beberapa part yang masih missing di gue, ya gue nggak pernah taruh. Karena belum klik, belum bisa gue ngerasa ini gue kuasain nih gitu. Walaupun gue mungkin bisa aja. Bisa aja. Tapi ada beberapa missing dots yang gue nggak pernah bisa penuhi, yang gue nggak taruh. Tapi UMKM gue tahu, oh kayak gini. Sektor real gue tahu ini. Reksadana gue tahu, oh gue bakal untuk segini, ruginya segini. P2P gue tahu. Nah, apalagi ada grade-grade-nya masing-masing dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi ya itu sangat-sangat menguntungkan buat gue. Mas Ferry, izinkan aku untuk menambahkan kali ya, untuk kayak tadi omongan-omongannya Mas Ferry, kayak investasi itu ada risikonya, investasi itu yang sesuai sama yang lo bisa, yang lo tahu gitu kita kuasain, yang lo kuasai gitu. Jadi kayak kalau nih ya Mas, kalau misalnya boleh sedikit sharing gitu ya ke Brio juga, ke Mas Ferry juga. Jadi kalau misalnya tadi ada yang mau ke UMKM dan tahu risikonya, coba aja deh dulu tes yang namanya risk profile. Jadi kayak ada suatu kuesioner gitu Mas, kayak basic lah ya saat kita mau investasi. Jadi kayak di situ kita isi gitu ya, dimana nanti kita bisa tahu tuh Mas apa yang sebenarnya kayak condongnya kemana gitu kan, instrumen investasinya. Nah itu ada. Penting banget. Ada Bri yang kayak gitu. Di website Coinworks ada, di aplikasi Coinworks ada. Seru. Jangan langsung tiba-tiba wah tadi 100 juta gitu masukin gitu kemana aku malah jangan. Dicek dulu profile risknya, di ibaratnya kita menilai diri kita. Iya. Jadi kita harus tahu nih, kalau aku tuh kayak misalnya ini cerita dikit ya Mas, aku tuh dulu sebelum pandemi aku agresif banget. Tapi pas pandemi berubah.
aku adalah si sang moderate atau yang sebenarnya aku bisa dibilang konservatif lah, agak takut-takut gitu. Jadi kan sebenarnya perubahan profil risiko itu tuh ada kan ya Mas? Iya. Ada karena lingkungannya atau karena faktor kebutuhan uangnya, itu bisa tuh. Jadi dicek apa risikonya. Nah di Coinworks juga sebenarnya setransparan itu sih, maksudnya untuk kayak kita mau investnya bisa lewat emas ada, obligasi negara juga ada disediain, karena disesuaikan sama profil risikonya masing-masing. Kalau mau yang high risk dan high return juga bisa Mas, maksudnya kayak di Coin P2P tuh ada tuh, yang kayak tadi Mas Ferry bilang itu kan untuk support UKM. Nah itu ada, kita membantu gitu ya, mendanai para UKM yang butuh modal. Nah nanti kita bisa dapetin return yang sebenarnya kita bisa juga ukur atau kita bisa juga ya hitung lah ya, kalkulasi dari risikonya sendiri gitu Mas. Jadi disesuaikan aja lah ya, nggak usah pakai FOMO. Ya, penting lo nggak perlu. Nggak perlu gitu ya ikut-ikut. Tapi pokoknya jangan ikut-ikutan lah ya Mas. Iya. Kuncinya tuh karena orang-orang seringnya ikut-ikutan. Iya. Tapi kan untungnya zaman sekarang ya kayak UMKM, kalau dulu kita mau taruh duit di UMKM kan jaminannya nggak ada ya. Dan syukurnya ada sistem P2P lending ini Betul. yang memberi sebenarnya memberikan Fasilitas ya. fasilitas dan rasa secure kepada investornya gitu loh. Karena mudah. Bener. Kayak UMKM itu emang butuh hal kayak gini. UMKM itu bisa maju kalau didorong sama aplikasi. Tapi kalau emang dibiarin kayak gitu aja ya orang juga nggak akan terpapar informasi Bener. soal UMKM. Betul. Dan UMKM-nya pun juga kehilangan kesempatan untuk berkembang. Dan setahu gue ya P2P lending itu banyak banget mengangkat UMKM yang dikenal sekarang. Bener banget. Ya itu tadi, walaupun ini acaranya Coinworks ya, tapi ya semangat dari P2P lending itu sebenarnya udah bagus, tapi bagaimana cara mengelolanya dan memberikan kenyamanan bagi semua orang itu yang harus kita tingkatkan terus, teman-teman. Setuju. Jadi di mana kayak target digitalisasi UKM Iya. gitu-gitu ya Mas ya. Jadi Iya. kayak kita juga dukung gitu ya, kayak misalnya programnya pemerintah ya, di mana di sini bisa gitu untuk disesuaikan lagi tadi sama kebutuhannya, sama tujuan finansialnya. Silahkan aja. Apalagi kayak tadi di tengah, kita kan lagi topiknya ngomongin di tengah ketidakpastian Iya. gitu ya Mas ya, di tengah resesi. Jadi teman-teman juga bisa gitu untuk mencoba berinvestasi dengan menyesuaikan dari profil risiko yang sebenarnya dengan kondisi ekonomi yang tidak pasti ini. Kalau tadi kayak kata Mas Ferry, UKM itu adalah salah satu tombak untuk pergerakan ekonomi untuk tumbuh positif kembali gitu ya Mas ya. Betul. Keren loh Keren hari ini parah. kita, Dio. Aduh. Daging, bener-bener daging. Nggak bohong ini. Pokoknya ini harus ditonton oleh penduduk Indonesia. Wah ya, seluruh penduduk Indonesia. Seluruh penduduk Indonesia harus nonton. Mas Ferry, Yap. sharing dong ke kita closing statement nih dari tema kita hari ini ya, Bri. Betul, dari semua daging-daging ini gitu ya, tentang ketidakpastian berinvestasi itu. Jadi kayak sebenarnya gimana nih gitu. Yang pertama, soal investasi itu kan soal keamanan ya. Jadi pastikan kita berinvestasi di instrumen atau di platform yang benar-benar udah bisa memberi kita keamanan itu. Betul. Keamanan itu baik secara legal, baik secara jaminan, baik secara kepercayaan gitu kan. Jangan berinvestasi di platform atau di bidang yang masih abu-abu. Kalau gue sih enggak ya. Oke. Karena kita nggak tahu apa masalah yang akan terjadi selanjutnya gitu. Yang pasti, kalau gue taruh di sini udah ada izinnya. Itu yang pertama. Kedua, berinvestasilah dengan hal yang benar-benar kita mengerti gitu loh. Jangan main api kalau kita nggak pernah kenal sama api gitu. Jangan pernah berenang sendirian di lautan lepas kalau kita belum pernah berenang sebelumnya ya kan. Oke. At least kita tahu nih profil resikonya apa yang akan kita lakukan ketika keadaan terjadi A, terjadi B, terjadi C, dan seberapa besar toleransi yang bisa kita tentukan gitu untuk kemungkinan yang terburuk. Ketiga, prepare cash. Siapin tabungan karena situasi itu benar-benar sangat-sangat dinamis ya, sangat-sangat tidak tertebak karena semuanya itu saling berkaitan satu sama lain sekarang. Apa yang terjadi di belahan bumi sana bisa saja berdampak sangat ke kita. Benar, misalnya perang Rusia Ukraina kemarin, siapa yang nyangka perang itu berdampak pada harga mie instan di Indonesia? Who knows gitu kan? Karena begitulah ekonomi makro dan mikro bekerja. Dan terakhir, ya kayak gue bilang tadi sebenarnya. Pertama, kita dulu yang ngerasa nyaman, kita dulu ngerasa aman, kita cari kebahagiaan kecil yang bisa kita raih, jangan berlebihan. Setelahnya baru kita bisa berpikir tenang di mana uang kita bakal kita taruh, itu aja sih. Gila. Gokil. Rapi. Enak daging. Gitu ya. Thank you banget Thank you Mas banget, Ferry. Mas Ferry. diskusinya
daging ya. Udah dikasih daging banyak banget sampai kenyang kita. Gue mau nggak? Enggak lah ya. Enggak, jangan dong. Karena ini emang edisi yang kita tunggu-tunggu Betul juga, banget. gitu. Sobat Coiners, jangan lupa saksikan unboxing cuan dengan episode-episode berikutnya. Betul banget di channel Coin Works. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temannya semua. Yoi, Mas Ferry makasih banyak Ferry, thank you. untuk waktunya, untuk ilmunya. Bye. Dadah.